Kiprah Jati Kampung Roto. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini kita kelihatan begitu amat gembira, sejuk dan indah karena nuansa di keliling ini sangat betul-betul sepadan serasi dengan kultur budaya dan alam kita. Sudah barang tentu ucapan kita sama semua, semoga semua makhluk di jagat raya, baik yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua hidup dalam damai dan bahagia. Itulah kehendak kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan dalam kurung manusia. Tepatnya para penonton Dama TV yang kami muliakan, sekarang kita berada di tengah-tengah kampus perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal. Perguruan tinggi negeri ini adalah yang sudah beken dengan nama sekarang Universitas Brawijaya. Ya. Saya pribadi juga merasa senang karena come back to kampus. Ya. Ketemu dengan adik-adik saya yang sekarang lebih ganteng-ganteng dan lebih cantik-cantik. Dan kampusnya tidak seperti saya dulu waktu di sini. Masih ladang, belalang dan lain sebagainya. Sekarang begitu amat indah. Dan kelihatannya kampus ini, waduh, di luar dugaan. Sesuai dengan namanya. Namanya adalah Brawijaya. Dari kata-kata bre. Bre itu adalah wahyu, wijaya adalah bunga. Jadi alumnus-alumnus ini nanti harus menjadi bunga bangsa demi kepentingan nasional dan internasional. Dan adik-adik mempunyai inisiatif. Judul itu kelihatannya sederhana dan pada umumnya diabaikan oleh orang awam. Bahkan orang yang tidak awam pun mengabaikan. Padahal judul hari ini adalah penting sekali. Judulnya adalah
seni dan budaya dalam kacamata teater. Saya ulangi, seni dan budaya dalam kacamata teater. Loh, awong seni aja kok diurusi, apa sih pentingnya dengan perut, dengan otak dan kehidupan? Nah, nanti akan dibongkar oleh adik-adik. Oleh karena itu para penonton Dharma TV yang kami muliakan, teater mati Kiprah Jati ini, dan hari ini kita dihibur suara yang begitu lembut halus dengan petian-petian gitar yang begitu melankolik, suaranya enak, yaitu dari adik-adik band Teater Kutub, dari Teater Kutub. Namanya Teater Kutub sudah barang tentu menghindari lagu rock, ya. Karena kalau di kutub lagu rock dihentakkan, es itu akan meleleh, akhirnya banjir. Oleh karena itu lagunya lembut-lembut supaya es tidak meleleh, gitu ya. Artinya yang lembut adalah hati kita. Inilah untuk pertama kali nanti akan disampaikan apakah relevansinya dan kepentingannya kita bicara masalah seni dan budaya ini. Seni dan budaya, apa budaya seni, apa seni dan budaya, nanti biar dipecahkan. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Andi Nurmansyah. Ini Mas Andi Nurmansyah yang ada di tengah kita ini, ya. Yang kedua nanti adalah Mas Fitri Dani yang ada di sana itu, wakil dari. Nah, Mas Andi, kelihatannya bangsa ini kok sudah mendesak ya bicara masalah budaya, seni dan lain sebagainya supaya otak kita itu tidak panas, tidak gersang gitu. Monggo sampaikan apa yang gitu. Nggih, matur nuwun Ki Jati. Indonesia secara luas memang membutuhkan sentuhan seni dan budaya untuk menjadikan bangsa kita menjadi lebih berdaya lagi. Orientasi pendidikan, saya unik Ki Jati, orientasi pendidikan sampai saat ini masih mengarah pada wilayah-wilayah teknologi, pada pengetahuan-pengetahuan eksakta, begitu ya, mohon maaf. Bukan saya mempermasalahkan hal itu, tapi kiranya ada hal yang kurang berimbang. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang dalam bahasa saya berada di wilayah marginal gitu ya, di wilayah yang terpinggirkan, di wilayah-wilayah yang agak tidak tersentuh atau memang tidak ingin disentuh mungkin. Ya, kembali lagi pertanyaan seperti yang tadi disampaikan Ki Jati di awal mungkin ya. Apa sih pentingnya ya belajar seni atau mengetahui tentang seni? Apa pentingnya untuk otak kita dan untuk perut kita? Karena memang sekarang pertanyaan yang paling mudah adalah itu. Pertanyaan yang paling mudah adalah kita bisa makan nggak gitu ya? Kita bisa makan nggak dengan seni? Kita bisa hidup nggak dengan budaya gitu ya? Nah, untuk awalan ini ingin saya sampaikan sebuah kalimat menarik begitu, Jati, yang saya kutip dari tulisan seseorang, mohon maaf saya lupa. Kira-kira seperti ini. Kalau kita sudah berani bertanya, apakah pentingnya seni untuk kehidupan kita? Berarti kita sudah berani untuk hadir dalam wilayah kehidupan yang ambigu. Dan wilayah kehidupan ambigu inilah wilayah kehidupan yang indah, penuh tantangan dan dinamis. Ini satu hal yang mudah-mudahan bisa dijadikan awalan gitu Ki ya, untuk mulai diskusi kita. Ada kata ambigu di sana teman-teman. Ada kata ambigu yang ini sangat-sangat tidak diinginkan atau sangat-sangat mohon maaf, apa istilahnya itu ya, tabu gitu ya untuk dibicarakan pada era-era sekarang yang semuanya harus serba pasti, serba cepat gitu ya, serba instan gitu ya. Yang ambigu ini kok enggak pasti ya, ngapain bicara tentang sesuatu yang ambigu. Tapi sesungguhnya dalam wilayah ambiguitas yang pekat ini, seni budaya gitu ya, ternyata ada sesuatu yang bernilai dinamis karena kita diharapkan mencari tahu. Nah, ini yang indah. Diharapkan mencari tahu itu kan menjadikan kita untuk bergerak. Ya, menjadikan kita hidup. Seni dan budaya hadir dalam wilayah ambiguitas itu. Seni dan budaya hadir mewarnai hidup kita dalam wilayah-wilayah yang memang tidak kemudian harus serta-merta jelas,
Tapi memang harus kita cari kejelasannya untuk memperbaiki hidup kita bersama. Jadi kalau bicara Indonesia lagi, apakah perlu? Perlu. Dan kita seharusnya berada di garda depan untuk menjadikan bangsa Indonesia ini lebih berseni dan lebih berbudaya gitu ya. Nggak apa-apa lah kita bertanya-tanya apa yang harus ngapain sih anak teater kutub, mohon maaf di UB ada teater kutub di Universitas Brawijaya nih, ngapain gitu ya, malam-malam teriak-teriak itu ya, olah vokal, kerjaannya apa, nggak kenyang malah bikin lapar Ki Jati ya, nggak kenyang tapi bikin lapar. Tapi di sanalah indahnya, berproses itu indah, karena memang ketika pragmatisme sudah muncul, liberalisasi sudah muncul, segala yang berbau instan sudah muncul, proses itu menjadi nomor sekian yang tidak perlu untuk diperhitungkan. Padahal seni budaya selalu membutuhkan proses. Proses untuk mengurai ambiguitas menjadi sesuatu yang berharga. Saya pikir itu awalan dari saya Ki Jati. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, sekarang ke Mas ini, Mas Fikri Dani. Lah, Mas Fikri ini mengambil jurusan teknik, iya, kalau nggak salah di UB ini. Lalu sekarang kok rajin gelut di teater ini, dasarnya apa? Idealisnya, monggo. Sebenarnya bukan idealis sih Pak. Dibilang idealis bukan karena idealis, tapi karena kecintaan. Cintaan. Dan saya harus setuju dengan yang disampaikan Pak Andi barusan bahwa ya cinta itu sendiri ada di ranah ambiguitas dan itu adalah ranahnya seni dan budaya. Seperti itu Pak. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, kita wacana yang disampaikan tadi di awal bahwa ternyata itu seni dan budaya sudah mulai terlupakan untuk zaman pendidikan zaman sekarang gitu kan Pak. Fakta menarik yang saya temukan di lapangan bahwa ternyata anak teknik pun itu mengambil hal-hal dari seni dan budaya untuk diterapkan dalam pembelajaran. Contohnya saya bisa contohkan simulasi. Jadi di jurusan saya ada pembelajaran simulasi itu untuk mengambil contoh menerapkan bentuk terbaik dari sesuatu bentuk terbaik dari suatu sistem itu dicari mana yang terbaik. Dan anehnya ternyata lucunya itu yang selama ini kita lakukan di teater. Kita mencari bentuk-bentuk terbaik kehidupan untuk akhirnya kita tampilkan di atas panggung. Seperti itu. Jadi saya rasa masalah kita sekarang ini itu kita lupa bahwa seberapa pentingnya tentang seni dan budaya itu sendiri. Padahal meskipun kita tidak menyadari hal-hal kecil di sekitaran kita itu dipenuhi dengan seni dan budaya dan itu sangat menginspirasi. Gitu ya, waduh. Ini terus terang aja, kalau ndak otak jenius sulit nangkap ini ya. Karena ya memang bagaimana ya, ini sebenarnya masalah fondamen sekali. Fondamen itu artinya dasar pemikiran manusia. Apa gunanya Yang Maha Kuasa memberi otak kita kalau otak itu tidak digunakan dengan sistem dan dinamika seperti yang diutarakan beliau-beliau tadi. Ternyata peranan teater, budaya seni, teater, drama dan sebagainya sangat penting untuk membangun jiwa-jiwa manusia yang selaras dan seimbang sesuai dengan ukuran umum. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya menarik. Jangan kemana-mana, masih tetap di depan Kiprah Jati di Dhamma TV ini. Jangan semangat, Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Ku tidak kulupakan.
Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kira-kira andai kata adik-adik nanti itu berkembang menjadi salah satu ekonomi kreatif, apakah manfaatnya untuk bangsa? Di tempat yang sama di Dama TV dan di Kiprah Jati itu selalu kita dengungkan contoh-contoh bangsa-bangsa lain. Misalnya Amerika Serikat. Amerika Serikat ternyata pemasukan income negaranya tidak dari industri mobil, tidak dari industri senjata, tidak dari industri elektronik, tapi dari industri kreativitas budaya seni, yaitu Hollywood, yang membuat cerita-cerita yang berkembang secara global, internasional. Nah, berbicara masalah Hollywood, Bollywood atau Hong Kong dan lain sebagainya, yang mempunyai produksi film kolosal dan besar, yang pasarnya mendunia, sudah barang tentu merupakan aset yang sangat baik untuk suatu negara. Dan itu bisa terwujud kalau dunia budaya seninya berkembang dan negara memberi suatu jalan yang baik untuk mereka yang berbakat. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita akan pergi ke adik-adik. Mungkin adik-adik mempunyai pikiran-pikiran atau inisiatif-inisiatif yang baik, silakan. Ayo, nih. Namanya, usul boleh, bertanya boleh, usul boleh. Okay. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ulfalimi dari FTP. Saya hanya ingin bertanya, kebetulan saya punya adik kecil yang masih sekolah di bangku sekolah dasar. Ketika pelajaran seni, seorang anak SD rata-rata terpaku bagaimana membuat gambar yang bagus itu, Mbak, selalu tanya seperti itu. Dan mereka hasil mencontoh dari karya-karya yang sudah ada. Dari situ mindset seorang anak kecil, seni yang bagus adalah seni yang bisa sama dengan seorang mereka yang sudah mahir. Kemudian ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan menyadari bahwa mereka sebetulnya tidak terlalu bagus dalam hal seni dan mereka akan, oh saya tidak bisa dalam seni, padahal seni itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi bagaimana seharusnya kita memberitahu seni yang bagus itu seperti apa kepada seorang yang masih ada di bangku sekolah dasar. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jenius sekali ini ya. Itu penting tadi bertanya. Monggo silakan langsung aja. Enggak. Iya. Sulit ya. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan menjawab pertanyaan bagaimana sebuah lukisan yang bagus. Saya bukan guru seni lukis juga, tapi ini permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya di sini. Coba dites saja. Suruh membuat gambar pemandangan. Apa yang akan digambar oleh adik jenengan atau oleh keponakan atau siapapun lah yang masih di bangku TK. Kurang lebih yang akan digambar adalah dua gunung dengan matahari yang ada di tengah-tengah, kemudian ya ada sawah di bawah dengan centang-centang itu gitu ya, dengan jalan yang melengkung dan lain sebagainya gitu ya. Ini kasus yang saya alami dengan anak saya usia sekarang sudah 7 tahun Ki Jati, jadi sudah SD. Waktu dia TK saya pernah melakukan sebuah shock terapi begitu ke si kecil ini, ke putri saya. Tentang masalah gambar ini Pak ya, saya tidak akan menjawab langsung, tapi kira-kira permasalahannya di sini. Ketika ada PR menggambar pemandangan, contoh yang diberikan oleh bu gurunya, itu ya memang contoh pemandangan alam, gunung dan lain sebagainya tadi, ya. Dan dia berusaha dengan mati-matian, berusaha untuk tidak saja menggambar bentuk yang sama, tetapi juga mewarna dengan warna yang sama, sampai secoklat-coklatnya harus sama begitu ya, sehijau-hijaunya juga harus sama dan lain sebagainya gitu ya. Setelah dia selesai, saya minta dia mengambil buku gambar lagi, kertas gambar karena dirobek gitu ya, karena dikumpulkan besoknya. Saya suruh dia menggambar pemandangan yang lain. Dia bingung. Anak saya itu bingung Ki Jati. Loh kan sudah gambarnya pemandangan ini Pak. Iya yang lain yang biasanya dilihat kakak, saya panggilnya kakak karena ada adiknya kecil. Yang biasa dilihat apa ya? Kamu kan biasa main ke kantornya apa? Coba gambar kantornya Papa. Gambar dia. Ya nggak jelas juga gambarnya gitu ya, anak TK ini ya. Ya bunderan itu yang digambar di UB itu bunderan, ada kotak-kotak
gedung itu mall dan kena gambar juga. Sudah gambar dia warnanya apa Pak? Bebas, terserah. Wah, dia bereksplorasi itu. Dia bikin awan itu kemudian tidak lagi biru gitu ya. Awan itu bisa campur abu-abu sama coklat, terserah lah ya. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang benar, saya nikmati aja dia. Sudah, saya suruh dua-duanya kumpulkan. Saya kontak, saya telepon bu gurunya karena memang kita dekat gitu ya. Bu, mohon diterima dua-duanya. Karena sebenarnya anak saya lebih sering lihat mall dan itu adalah pemandangan real bagi dia daripada melihat gunung. Itu real. Ya, jadi kita lebih sering ke mall daripada ke gunung. Ironis ketika dia harus menggambar tapi dia tidak pernah sebenarnya menyentuh wilayah itu yang dia gambar. Paling tidak saya ingin dia jujur lah menggambar apa yang dia lihat. Saya tidak bilang gambarnya bagus, gambarnya jelek. Tapi yang saya tekankan adalah cobalah gambar dari hati, gitu ya. Gambar dari apa yang biasa jenengan lihat gitu. Itu maksud saya ke anak saya. Jadi intinya memang di situ. Kalau saya bercanda dengan teman gitu ya, gambarnya pemandangan gunung dua itu ya, segitiga, apalagi simetris gitu ya, pakai garisan gitu ya. Ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi matematis ini mungkin teknik itu gambarnya begitu, saya nggak tahu nih. Anak teknik gambarnya gitu mungkin. Nah ini kan repot ini. Repotnya apa? Jangan-jangan guru TK-nya sama dengan guru TK saya dulu. Ini kan ironis ini Ki Jati. Ini yang tidak berkembang guru TK-nya atau memang sistem pendidikan kita yang memang tidak berkembang sebenarnya. Karena memang dari dulu saya juga menggambarnya pemandangan ya gunung itu. Subhanallah, ini luar biasa loh. Gunung ini pemandangan satu-satunya. Bahkan pantai tidak. Kalau lebih kreatif ya gunung ada pantainya lah ya. Mungkin ini agak kreatif gitu. Tapi intinya adalah ini permasalahan besar. Bagaimana kemudian mencoba memberikan citraan positif terhadap kreativitas. Nggak kreatif kok kita ini. Nggak kreatif sama sekali. Ya karena sudah instan itu, maunya serba jadi, cepat. Terus yang jadi idola gitu ya kan. Banyak ya sekarang ya. Yang cuma berapa kali tampil kemudian, mohon maaf saya jadi mengkritisi ini. Yang begitu kemudian jadi idola, ya saya tidak kemudian sinis dengan itu, tidak. Tapi ini masalahnya adalah bagaimana kita memupuk sebuah kreativitas, jujur dengan apa yang dijalani. Proses ini penting, berseni itu proses, baik atau buruknya nanti. Katanya bapak saya dulu gini Ki Jati, kalau jalannya benar, ya hasilnya nanti benar. Yang penting jalannya, nggak usah mikir hasilnya. Kalau jalannya salah, pasti hasilnya juga salah nanti. Jadi yang saya tangkap itu yang penting. Berproses dengan jujur, mengembangkan kreativitas, mungkin itu yang perlu distimulasi. Tidak perlu diceramahkan, kalau ke adiknya jenengan nggak perlu diceramahkan ya. Distimulasi saja, kreativitas, kejujuran dalam berekspresi, tidak harus kemudian melulu mencontoh, gitu. Biarkan aja berkembang dengan apa yang dia pikirkan. Saya pikir kok seperti itu Ki Jati. Oh, aduh. Ya, para penonton, percaya enggak? Ternyata belajar gambar, belajar bermain teater atau drama atau sandiwara kelihatannya sepele dan bahkan dianggap oleh orang yang tua-tua tidak relevan, tidak ada hubungannya dengan nanti masa depan tuanya. Ternyata setelah mendengarkan ahlinya, kita baru terbuka bagaimanapun manusia itu kekuatan pada rasio atau pada otak kita. Otak cerdas dan tidaknya tergantung cara menggunakan. Tidak mungkin anak-anak secara frontal suruh langsung menggait nilai 10, harus step by step. Nah, dengan budaya seni, dengan belajar menggambar yang dengan teori yang bagus, belajar teater, belajar melukis dan lain sebagainya, nembang, ternyata merupakan satu melatih kecerdasan kita, melatih disiplin otak kita untuk menggunakan norma dan etika supaya karya rasio itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, para penonton Dhamma TV, masih menarik kita bedah lagi. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Every
terima kasih. Ya, masih dalam rangka pertanyaan tadi itu, kelihatannya Mas Fikri juga pengen menyampaikan sedikit yang relevansi dengan pertama. Silakan Mas Fikri. Mungkin yang harus kita lihat ini permasalahan pendidikan ya. Soalnya zaman saya gambarnya juga seperti itu, zaman Pak Andi juga seperti itu ya, saya bingung. Zaman juga. saya juga. Oh, zaman. Ya, jadi mungkin udah itu ya, Pak. Jadi ternyata saya nggak tahu ya, kayaknya inilah permasalahan saat ternyata kita harus mengukur seni. Jadi kan saat dia dijadikan proses pembelajaran, maka kita harus punya ukuran. Nah, saat mereka harus mengukur seni, akhirnya harus ada yang dijadikan patokan. Nah, biasanya yang dijadikan patokan untuk anak SD ya gambar yang tadi gitu kan, Pak. Nah, saya bukannya anti terhadap pembelajaran seni, justru saya mendukung, hanya saya ternyata ya caranya berarti yang salah gitu kan, Pak. Cuma yang harus ditekankan, mungkin juga untuk Mbak yang penanya, bahwasanya ya berbicara seni itu bukan tentang apa yang harus Anda lakukan, tapi apa yang ingin Anda lakukan. Jadi kita berbicara silahkan lakukan apa saja dan silahkan nikmati itu, maka itu adalah seni. Menurut saya sih seperti itu gitu ya Pak. Jadi ya mungkin pemahaman seperti ini nggak bisa. Jadi bebas berkreativitas ya. Bebas berkreativitas gitu Pak. Jadi mungkin ya pemahaman seperti ini mungkin nggak bisa langsung disampaikan sama anak SD misalkan. Tapi ya inilah tugas kita sebagai orang-orang yang harusnya sudah mengerti untuk coba menyampaikan ya, dan mungkin termasuk merubah sistem pendidikannya Pak gitu. Dan ternyata Mas Fikri kan teknik ya. Andai kata mobil ya dibuat pokoknya ada rodanya lah, pokoknya ada mesinnya lah, pokoknya ada setirnya ya toh. Ya mungkin harganya sama semua, tapi gara-gara bentuknya lain, lampunya ganti gini, modelnya gini, aerobiknya gini, lalu harganya semakin memuncak. Jadi ternyata nilai seni itu harganya tinggi. Hidup lepas dari nuansa seni. Mungkin hidup kita itu seperti semut, seperti tawon, seperti kambing, gak ada seninya sama sekali. Oleh karena itu ada yang mengatakan budaya itu harga mati, tapi kalau sudah kebudayaan itu dialektika, berkembang. Misalnya ya, ini kan batik barong. Batik barong ini ceritanya pada waktu zaman Eyang Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo menyerang Belanda di Batavia, ya menyerang mati-matian, berjalan kaki dari Jogja menuju ke Jakarta sekarang, dulu Batavia. Ya, orang udah pokoknya penjajah harus pergi gitu ya. Lalu seniman-senimannya membuatkan beliau jarit ya. Jarit ini namanya parang barong. Barong itu ini muka raksasa, parang itu perang. Jadi perang maksimal gitu. Tapi karena zamannya memang masih belum merdeka, 1630 tuh waktu itu, masih jauh sekali, makanya ya masih nunggu lama merdekanya. Tapi setelah ini menjadi hem, itu namanya berkembang sesuai dengan alur kebudayaan. Tapi batik sendiri budaya, harga mati, artinya nilai maksimal. Gamelan ya, gamelan itu maksimal. Sudah tidak ada orang yang menyempurnakan kesempurnaan baik tata suara, bentuk dan lain sebagainya. Karena mentok karya seorang manusia itu sebut budaya harga mati. Tapi setelah gamelan bekerja sama dengan gitar, lalu ada namanya apa sekarang yang hiburan itu ya, yang sekarang itu campur sari ya, campur band, tidak masalah, itu kebudayaan. Tapi gamelan sendiri harga mati. Itulah bedanya budaya dan kebudayaan. Yang disampaikan beliau itu benar ya. Karena ternyata para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, oleh karena itu alangkah baiknya kalau nuansa di rumah kita buat nuansa budaya seni yang indah. Ada gambarnya Bapak, ada fotonya Ibu, nenek kita dan sebagainya, leluhur kita, itu lebih bagus, akan membawa arah ke sana. Penataan kursi, tadi dicontohkan oleh beliau, soal makan saja coba. Inilah manusia, jadi perlu budaya. Kalau sapi, entah rumput itu ditaruh di tanah, entah rumput itu ditaruh di keranjang, ditaruh di piring, sapi itu tidak pernah mikir. Pokoknya rumput jadi gayemi gitu. Tapi kalau manusia, dicontohkan oleh beliau,
sama-sama makan satu piring ya. Adik-adik mejanya ditata yang rapi, ini untuk ibu, ini untuk bapak, ini untuk adik, sendoknya diatur begini misalnya. Daripada piringnya geruduk, sendoknya kerupuk, adu kerupuk, itu kan lain ya. Jadi ternyata itu semuanya tadi sudah dijelaskan oleh beliau-beliau ini, kreativitas awal dimulai dari kreativitas budaya seni. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, apa semua itu ada kaitannya dengan politik? Besar sekali. Negara-negara yang berhasil memimpin bangsanya yang mereka seniman-seniman sekaligus budayawan. Contoh, Inggris dulu adalah suatu negara di mana negara itu sudah tidak ada yang ngitung. Setelah perang zaman kerajaan, zaman lord siapa gitu ya, tidak ada yang ngitung, nggak terkenal sama sekali. Begitu Churchill, seorang pelukis, menjadi perdana menteri di Inggris, mencuatlah menjadi United Kingdom, menjadi suatu kerajaan yang populer karena kreativitasnya menjalur di dalam simpul-simpul saraf sehingga bisa menata politik menjadi mencuat the United Kingdom. Siapa sekarang yang tidak heran terhadap Inggris, negara pulau kecil tapi menguasai dunia pengaruhnya. Demikian juga di Amerika Serikat. Amerika Serikat dulu itu dengan Uni Soviet itu maaf ya seperti anjing dan kucing musuhan. Yang satu kapitalis, yang satu komunis gitu loh. Dan gak ada politikus satupun yang bisa menyelesaikan, bertengkar terus. Tapi begitu Reagan, seorang bintang film, artis dari Hollywood menjadi presiden, sejak itulah Washington dengan dengan Uni Soviet sana lalu kerjasama, lalu mencair dan lain sebagainya. Demikian juga Bung Karno. Bung Karno seorang teknologi sama dengan Mas Fitri, tapi karena beliau sejak awal berteater, buat ludruk di sana di pulau di Ambon sana di Nusa Tenggara waktu ditahan, membuat teater, panggung, sandiwara. Nah, dengan kelembutan hati itulah akan timbul kecerdasan yang mapan, tidak frontal dengan istilah Mas Anu tadi, Mas Andi tadi itu. Jadi step by step membangun otak dengan pikiran-pikiran yang mapan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata budaya seni ya, budaya itu isinya macam-macam. Semua bergelar dalam istilah aksara. Aksara itu bentuknya kalau kita hitung namanya budaya. Budaya itu kalau pengen melihat tinggi rendahnya budaya manusia, kita ukur dari seni baru ilmu. Seni dulu baru ilmu. Nah, dengan seni dan ilmu itulah kita bisa mengukur sampai di mana tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih kelihatan indah kita bedah terus supaya keluarga kita, jiwa kita, hati kita tetap dinamis, tetapi yang bersifat ya romantis, indah, sejuk, dan damai. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Rasanya kita di tengah-tengah seniman, meskipun tadi dari band Teater Kutub sudah menampilkan suaranya yang begitu indah dan molek, kita tidak puas kalau tidak ada yang tampil hari ini. Dan hari ini teman-teman Anda akan menampilkan suatu kreativitasnya, entah berbentuk teater atau puisi. Silakan dan tepuk tangan untuk Mas Muhammad, kami persilakan. Ya, ini. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu puisi penyair Madura
yaitu Pak D. Zawawi Imron. Kalau nanti pembacaan puisinya jelek, itu murni dari saya. Tetapi kalau pembacaan puisinya itu bagus, itu bukan dari saya tetapi dari anak ibu saya, seperti itu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, dedaunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan yang memutihkan sehari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak jua kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini, dan bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukar dan melambar sauh. Lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kusebut pertama kali. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kusebut pertama kali. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Terima kasih. Iya. Ya. Tidak menduga bahwa dari Madura suaranya lantang, tapi isinya lembut tentang ibu. Tidak ada di dunia itu yang tidak lahir dari rahim ibu. Raja dari lahir rahim ibu. Nabi-nabi dari rahim ibu. Jenderal-jenderal dari rahim ibu. Kiai-kiai, pastor, pendeta, biksu, semua dari rahim ibu. Dan dari Madura, tidak seperti waktu saya masih kecil. Kalau membaca puisi Madura itu maklum di desa. Puisinya itu apa? Sormejo no ulane, jogelo wis carane, Mas. Ya cuman itu saja bisanya. Ya, tepuk tangan untuk adik kita Muhammad. Ya. Ya. Kita kembali ke Pak Andi dan Mas Fitri, monggo. Ini ada kesempatan terakhir, mau usul-usul apa yang kira-kira, karena ini yang mendengarkan itu banyak, Mas Andi. Dama TV ini di Kediri, di mana-mana ditonton oleh guru-guru. Jadi supaya para guru-guru itu ada kreativitas untuk muatan lokal minimal ya. Nanti untuk ini monggo silakan usul-usul apa sama saran-saran. Iya, Ki Jati. Kita coba sambungkan sedikit dengan perspektif atau kacamata teater ya, dengan seni budaya dalam kacamata teater. Ini perjuangan yang saya pikir harus lebih daripada wujud seni yang lain. Puisi oke, film sekarang sudah semakin luar biasa merajai dunia hiburan kita. Mungkin lukis gitu ya, mungkin juga ada seni suara dan sebagainya. Ini satu yang diambil pada kesempatan siang hari ini, teater gitu. Ini menurut saya butuh kerja ekstra keras. Kenapa? Karena memang teater ini, kalau kita bicara teater dalam perspektif teater modern, kita tidak berbicara teater tradisional. Karena kalau tradisional kita oke lah, kita sudah oke gitu ya. Kita punya ketoprak, kita punya lutur, kita punya wayang dan sebagainya oke. Kalau kita bicara teater dalam perspektif modern, tentu saja kita harus berusaha lebih keras. Pada kesempatan tadi Ki Jati juga bilang, Amerika besar bukan karena senjata, Amerika besar bukan karena otomotif, bukan karena hal yang semacam itu, tapi besar karena seni. Iya, Broadway itu kawasan yang luar biasa untuk teater. Hollywood luar biasa mencetak penghasilan bagi Amerika, benar itu. Seni, kembali lagi. Jadi kalau kita bicara seni dalam perspektif teater memang harus lebih ekstra keras ini. Dan saya bersyukur Ki Jati ada di Universitas Brawijaya. Ini bukan promosi, tapi memang kenyataannya seperti itu. Rektor cukup apresiatif dengan seni dan budaya. Kita banyak menggelar dan harapannya pagelaran semacam ini muncul di banyak tempat, di banyak kampus, di banyak sekolah.
sehingga ruang-ruang apresiasi, ruang-ruang kreasi itu muncul dengan subur. Karena dari kesuburan inilah kita akan mendapatkan seni yang bagus tadi itu. Entah bagaimana wujudnya, tapi yang jelas kita akan memanen hasilnya nanti ketika kita terus berproses dalam wilayah-wilayah kreativitas. Jadi ya saya menghimbau pada kesempatan kali ini, saya mengajak gitu ya pada siapa saja yang ada di sana, di luar sana, para pemirsa Dhamma TV, mari kita buka ruang-ruang seluas-luasnya untuk berkreativitas. Berlaku seni, mari kita kembangkan kebudayaan kita. Mari, ini hanya satu cara untuk kita menjadikan Indonesia ini lebih indah, lebih damai, yaitu dengan mengembangkan seni dan budaya. Dan ini harus kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Kita galakkan nilai-nilai seni dengan berbagai macam kreativitas. Saya pikir itu Ki Jati. Jadi hanya satu, mari kita proses dan kita buka seluas-luasnya ruang-ruang kreatif dan apresiasi seni. Iya, terima kasih. Monggo Mas Fikri, saran-saran dan usul-usul. Sebenarnya ya kurang lebih seperti yang sudah disampaikan Pak Andi. Hanya saja memang titik beratnya itu ada pada ruangnya. Jadi bagaimana kita menyediakan tempat, ruang untuk seni itu agar dia bisa benar-benar bebas gitu Ki. Jadi bahkan kita mulai dari mungkin ya kalau misalkan ada guru SD, guru seni SD yang melihat, mungkin kita mulai tempatkan bahwa yang bakalan jadikan gambar di SD itu bukan lagi gambar gunung seperti itu. Jadi kita berikan teman-teman itu mulai dari usia sedini mungkin itu pemikiran bahwa seni itu adalah sesuatu yang tempatmu berkarya gitu, berkreativitas. Jadi bukakan mereka ruang seluas-luasnya sehingga mereka bisa benar-benar berkembang sesuai dengan seni yang ada. Bukan kita berikan mereka contoh dan akhirnya hanya akan berakhir dengan tiru meniru seperti itu kan. Jadi ya saya rasa ruang untuk berkesenian itu yang paling penting. Bagaimana kita menjadikan pemikiran kita bahwa kita sediakan tempat yang seluas-luasnya untuk berkreativitas itu tadi Ki. Jadi ya jangan sampai kita terpaku pada standar-standar yang sudah ada dan ternyata sampai sekarang ya lebih banyak yang tidak mencerminkan seni sesungguhnya seperti itu Ki. Jadi ya ruang seni itu harus lebih terbuka lagi kayaknya menurut saya. Waduh, bagus sekali, bagus sekali. Saya juga mau urun sedikit pada adik-adik. Saya itu anak saya 4, yang laki cuma 1. Pada waktu anak saya yang laki itu umur kelas 4 sekolah dasar, itu gambar orang kampanye di alun-alun. Saya tuh heran. Gambarnya itu penuh orang dengan panggung-panggung dan itu. Saya lalu mulai berpikir dari situ. Saya tidak akan memaksa anak saya untuk menjadi idealisme bapaknya. Saya pengen anak saya menjadi dia gitu. Akhirnya saya beri keluasan mau sekolah di mana aja terserah gitu. Akhirnya setelah lulus dari sini dia mengambil komputer Indonesia Amerika dan dari sekolahnya itu ternyata dia itu hidupnya nempel ke seninya bukan ke disiplin ilmunya. Seperti saya sekolah formalnya ekonomi dan politik ya, politiknya di Waskita Dharma, ekonominya di UB. Tapi hidup saya ya gini nih sebagai seniman, saya senang dengan adik-adik, saya merasa gembira dengan kawan-kawan. Dan memang dunia seni itu tidak mengenal ruang dan waktu. Waktu orang membaca teater, waktu orang melihat teater atau yang cerita umum ya, lukisan, karya-karya apa. Orang tidak pernah berpikir ini dibuat orang Islam atau orang Kristen, atau Hindu atau Buddha dan lain sebagainya. Ini partainya apa, tidak pernah. Yang ada adalah karya itu membuat tertarik orang yang melihat, mendengarkannya. Nah itulah seni hebatnya. Jadi sifatnya universal, tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi orang belajar seni step by step seperti yang dijelaskan beliau, paling tidak sejak kecil membiasakan kreativitas. Nah, kreativitas itulah sebenarnya kunci keberhasilan suatu hidup. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, inilah dunia seni, budaya, dan lain sebagainya kepentingannya untuk kita. Ternyata memang sangat fondamen sekali. Bagaimanapun manusia berhasil dan tidaknya karena kecerdasan otak. Otak yang cerdas selaras dengan jiwanya hanya bisa kita beli rel yang namanya budaya seni sesuai dengan bidang dan bakatnya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, demikianlah dan terima kasih kepada
keluarga besar Universitas Brawijaya, khususnya adik-adik yang terhimpun dalam teater dan musik, teater kutub yang begitu indah dan begitu segar suaranya. Dan sudah barang tentu kita berharap, jangan lupa setiap hari Minggu jam 19 sore. Biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang dalam Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Monggo. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa, pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih selembu dahulu, memintaku meminum susu dan tidur yang lelap, sambil membenarkan letak leher ke mejaku. Kabut tipis pun turun pelan-pelan di lembah kasih, lembah Mandalawangi. Kau dan aku tegak berdiri, melihat hutan-hutan yang menjadi suram, meresapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika ku dekap kau, dekap lebih mesra, lebih dekat. Apakah kau masih akan berkata, ku dengar detak jantungmu. Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta.